Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syiril Mubarok dengan NIM A1C025117 dan rekan saya Muhammad Ilham Zamzami dengan NIM A1C025118. Sekarang kita akan mengerjakan sebuah soal di mana soal tersebut berbunyi sebuah pompa pada sistem irigasi cerdas atau smart irrigation yang mengairi lahan jagung memiliki laju debit air yang fluktuatif karena menyesuaikan dengan kelembaban tanah. Laju aliran air dalam liter per menit yang masuk ke dalam saluran distribusi pada waktu T dalam satuan menit dimodelkan dengan persamaan diferensial dV per dt sama dengan 10T kali epsilon pangkat min 0,5 T. Jika pada saat T sama dengan 0 sudah terdapat 500 liter air di dalam saluran, tentukan fungsi total volume air atau VT di dalam saluran tersebut. Oke, sekarang kita mulai dengan menuliskan yang diketahui. dV per dt sama dengan 10T dikali epsilon pangkat min 0,5 T. Dan ketika T sama dengan 0, fungsi dari T atau VT, kita ganti 0, sama dengan 500 liter. Kemudian yang ditanyakan adalah fungsi total volume air atau VT di dalam saluran tersebut. Oke, kita langsung jawab. Sebelumnya kita tuliskan terlebih dahulu yang telah kita ketahui, di mana fungsinya adalah dV per dt sama dengan 10T dikali epsilon pangkat min 0,5 T. Untuk menyelesaikan soal berikut ini, kita dapat menggunakan integral parsial. Kita akan menuliskan terlebih dahulu persamaannya, yaitu VT sama dengan integral 10T kali epsilon pangkat min 0,5 T. Yang kita ketahui bahwa rumus dari integral parsial adalah UV min integral V du. Oleh karena itu kita perlu mencari atau menentukan komponen-komponen dari rumus integral parsial, di mana kita akan memilih U adalah komponen yang ketika kita turunkan maka hasilnya akan habis, di mana dalam persamaan ini itu terdapat dua komponen, yaitu 10T dan epsilon pangkat min 0,5 T. Ketika kita menggunakan 10T, ketika kita turunkan terhadap T, maka nilainya adalah 10. Dan ketika 10 kita turunkan kembali, maka nilainya adalah 0 atau habis. Sehingga kita menggunakan U sama dengan 10T. Kemudian untuk dV adalah sisa dari komponen yang telah kita ambil, di mana sisanya adalah epsilon pangkat min 0,5 T. Oke, untuk du itu adalah turunan dari U, di mana nilai U adalah 10T, sehingga kita turunkan terhadap T, nilainya adalah 10. Namun kita hanya memerlukan du, bukan du per dt, sehingga untuk mendapatkannya kita perlu mengalihkan kedua ruas dengan dt.
kita dapat mencoretnya, sehingga tersisa DU sama dengan 10 detik. Sedangkan untuk V itu adalah hasil integral dari dV, dimana nilai dari dV adalah epsilon pangkat min 0,5 T. Untuk menyelesaikannya, kita dapat menggunakan rumus 1/A kali epsilon pangkat AT, dimana nilai A itu adalah nilai pangkat dari epsilon, dimana kita ketahui bahwa nilai pangkatnya adalah min 0,5. Kenapa T tidak ikut menjadi nilai dari pangkat? Karena telah kita pisahkan epsilon pangkat A kali T, sehingga T itu tidak termasuk pangkat yang dikategorikan sebagai simbol A. Sehingga kita dapat tuliskan 1/min 0,5 epsilon pangkat min 0,5 T. Oke, kemudian kita tuliskan ulang Vt sama dengan integral 10 T epsilon pangkat min 0,5 T, dan rumus integral parsial kita tuliskan ulang juga, UV min integral V du, sehingga nilainya adalah U adalah 10 T dan V nilainya adalah tadi nilai V itu belum kita bagi, jadi perlu dibagi 1 dibagi min 0,5, hasilnya adalah min 2 epsilon pangkat min 0,5 T. Kita masukkan sebagai komponen dari V, min 2 epsilon pangkat min 0,5 T kurang integral dari V adalah min 2 epsilon pangkat min 0,5 T, dan nilai dari DU adalah 10 dt. Oke, sekarang kita kalikan 10 T dikali min 2 epsilon pangkat min 0,5 T, hasilnya adalah min 20 T epsilon pangkat min 0,5 T. Kemudian min 2 epsilon pangkat min 0,5 T dikali 10 dt, hasilnya adalah min 20 epsilon pangkat min 0,5 T dt. Seperti yang kita tahu bahwa 20 itu adalah konstanta, sehingga kita dapat pindahkan ke sebelah kiri simbol integral, sehingga kita tuliskan ini karena min 20 bertemu dengan minus sehingga menjadi positif, plus 20 integral epsilon pangkat min 0,5 T dt. Nilai dari integral epsilon min 0,5 T dt itu sama dengan komponen V tadi, dimana nilainya adalah min 2 epsilon pangkat min 0,5 T, sehingga kita dapat tuliskan
kita akan kalikan 20 dengan min 2 epsilon pangkat min 0,5 T, yang dimana hasilnya adalah min 40 epsilon pangkat min 0,5 T. Kita tulis saja. Kemudian kita jangan lupa untuk menuliskan C. Kenapa? Karena bentuk dari integral parsial sendiri itu adalah integral tak tentu. Oleh karena itu kita perlu menuliskan plus C atau konstanta di hasil perhitungan. Untuk mempermudah pembacaan, kita dapat menuliskannya menjadi epsilon pangkat min 0,5 T plus C. Kemudian kita akan mencari nilai dari konstanta berdasarkan komponen yang telah kita ketahui, di mana ketika T sama dengan 0, nilai V0 adalah 500. Di mana V0 ini adalah VT. Kenapa? Karena kita tahu bahwa T sama dengan 0, sehingga kita substitusikan ke dalam VT sama dengan V0, yang dimana nilainya adalah 500. Oke, sekarang kita substitusi, dimana V0 itu kan kita tahu 500, kita tuliskan sama dengan min 20 T. T ini kita ganti dengan 0 sesuai dengan fungsinya. Kita ganti 0. Kemudian yang di pangkat epsilon juga kita ganti 0. Dimana hasilnya adalah 20 dikali 0 adalah 0, 0 ditambah 40 adalah 40, 40 dikali dengan minus adalah minus 40. Kemudian nilai dari epsilon, kita kalikan terlebih dahulu nilai pangkatnya. Min 0,5 dikali 0 adalah 0, dimana epsilon pangkat 0 nilainya adalah 1. Sehingga minus 40 dikali dengan 1 nilainya adalah tetap minus 40 plus C. Dan nilai dari konstanta itu minus 40 kita pindahkan ruas ke sebelah kiri, sehingga nilainya adalah 500 plus 40 sama dengan 540. Nilai C adalah 540. Agar lebih mudah dilihat atau lebih enak dilihat, kita rubah saja orientasinya sehingga nilainya akan tetap sama. C sama dengan 540. Selanjutnya kita tuliskan ke dalam fungsinya, dimana kita tahu bahwa nilai dari VT adalah min 20 T plus 40 epsilon pangkat min 0,5 T plus C. Yang kita akan substitusikan adalah nilai C-nya, di mana nilai C-nya adalah 540. Sehingga C-nya, konstantanya kita pindahkan ke depan agar lebih rapih atau lebih mudah, lebih enak dilihat. Sehingga 540 min 20 T plus 40
dikali epsilon pangkat min 0,5 T. Ini adalah hasil akhirnya. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.